dengan menggunakan aturan-aturan kedua. Ya, kemarin sudah membahas tentang aturan-aturan pertama. Nah, kalau aturan-aturan kedua ini ya, maksimum dan minimum menggunakan aturan-aturan kedua. Atau F double aksen X. Jadi yang pertama, jika F double aksen C sama dengan 0, F aksen C sama dengan 0, dan F double aksen C-nya kecil dari 0, besar dari 0, dia akan terjadi nilai minimum. Ya, sebaliknya, jika ini dan FC-nya kecil 0, maka terjadi nilai maksimum. Ya. Jadi kalau F aksen C-nya sama dengan 0 dan F double aksen C-nya besar 0, maka itu terjadi minimum. Kalau dia F aksen C-nya sama dengan 0 dan F double aksen C-nya kecil 0, maka terjadi nilai maksimum. Nah, kita masuk contoh soal ya, biar lebih jelas. Contoh, misal ada fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3. Ya, kita disuruh mencari nilai maksimum dan minimumnya dari fungsi ini menggunakan aturan turunan kedua. Maka dari dua hal ini, apa yang pertama kita cari? Cari dulu F aksen C-nya, ya. Setelah dapat F aksen C-nya, langkah kedua adalah cari F double aksen C-nya. Ya. Setelah dapat F double aksen C-nya, kita bisa lihat apakah dia besar atau kecil dari 0. Kalau besar 0, berarti dia minimum. Kalau kecil 0, maksimum. Ya, coba kita masukkan F double F aksen C-nya sama dengan berapa? Bantu saya, berapa ini? 4x pangkat 3. Kemudian 12x pangkat 2. Kemudian ini bagaimana? 12x pangkat 2. Yang mana? 12x pangkat 2. Yang kanan. Bisa dengan 0. Kemudian Itu dulu kembalikan. dia cari X ini Oh, nyari x. berapa? Tuh, X-nya keluar, ini menjadi 4x bisa keluar, ini menjadi 4x kuadrat Pak yang keluar Pak. oke. Itu x dikurangi 3. Sama dengan 0, jadi 4x kuadrat sama dengan 0, X sama dengan plus minus 0, ya, 0 per 4, ya, X sama dengan 0. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. A2 ini adalah disebut dengan titik mau mana? Titik kritis. Titik kritis. Jadi ada dua titik kritis. Titik krisis. Yang pertama X sama dengan 0, yang kedua adalah X sama dengan 3. Nah, hal yang kedua adalah kita harus cari F double aksen C-nya, ya. Berarti kita turunkan dulu untuk C sama dengan 0.
F double aksennya berapa? Berapa? Turunan keduanya bagaimana? Berapa? 12 X pangkat bukan 2 kurang 24 X. X. Substitusi C nya yang sama dengan 0, hasilnya adalah berapa? 12 kali 0 pangkat 2 kurang 24 kali 0. Kemudian untuk C sama dengan 3 nya, F double aksen C nya sama dengan berapa? 12 kali 9. 3 pangkat 2 kurang 24 kali 3 sama dengan berapa? 9 kali 12 kurang 24 kali 3 118 mungkin. 108 ya? 108 kurang 72 hasilnya 36. Oke. Kalau yang ini masuk di syarat pertama atau kedua? Yang inilah untuk C sama dengan 0 dapatnya 0 masuk syarat pertama atau syarat kedua? Syarat pertama. Tidak, kedua-duanya. Tidak, karena tidak ada sama dengan 0. Yang ada adalah besar 0 atau kecil 0, ya kan? Berarti ini tidak. Yang ini masuk pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Ini besar 0 enggak? Besar 0 enggak? Enggak. Berarti pertama ya? Besar 0 enggak? 36 besar 0? Yang mana? Yang ini atau ini? Nah, berarti terdapat nilai minimum pada saat C-nya sama dengan 3. Ya? Loh, ini 36 dah. Oh iya. Pada saat C-nya sama dengan 3 terdapat nilai minimum. Ya? Iya. Nah, berarti kalau begitu, kalau saya gambarkan begini, X-nya 3, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini X-nya. Y-nya berapa? Y-nya berapa? C-nya 3, Y-nya berapa? Berarti 3 ini substitusi masuk ke sini. Fx. Berarti berapa? Fx sama dengan Y sama dengan berapa? 3 pangkat 4 kurang 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali pangkat 4 81 kurang berapa? Min 27. Oh, berarti ini min 27 minus 27 di sini ya. Kita hubungkan ini. Nah, ini nilai minimum. Ya. Ini nilai minimumnya. Oke. Kalau nilai minimum bagaimana? Mungkin begini ya. Nomornya. Oke. Bisa ya? Bisa. Kalau di sini berapa ini? Kira-kira positif, negatif, positif, negatif. Ambil 2 kali 2. Kalau 2 dia berapa? Dia naik atau turun? Fungsinya. Kalau 2 naik atau turun? Berapa? Minus. Di mana Anda tahu minus? 2-nya disubstitusi masuk ke
fx atau f aksen x? FX. Hah? FX. fx atau f aksen x? FX Pak. Kalau 2 disubstitusi masuk ke f aksen x, hasilnya berapa? Itu. Berapa? Hah? Min 16. Ini ya. Jika f aksen x besar 0, maka dia akan naik. Kalau kecil 0, dia akan turun. Jadi substitusi masuk ke f aksen x-nya, bukan ke fx-nya. Coba masukkan 2 yang sekitar 3. Masuk ke sini. Hasilnya berapa? Minus? 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 Oke, minus 4. Kalau 4 masuk di sini, hasilnya berapa? 4. 4 angka 3 kali 4. 4 kali 4, 16 kali 4 kurang 16 kali 12. Besar mana? Besar sini. Oke, kalau gitu positif ya. Oh, berarti dia di sini turun, di sini dia naik fungsinya. Berarti mungkin begini. Dia akan turun sampai sini 3, lewat sedikit 3 dia akan naik. Ya, barangkali beginilah. Ya, pokoknya dia di sini turun, di sini dia akan naik. Ya, ambil 2 dengan 4 biar bulat hasilnya. Bisa 2,99 tak bisa. 3,011 bisa. Ya, substitusi masuk ke sana. Itu menggunakan aturan turunan kedua. Kan hasilnya kan sama. Ya, silakan tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau mau cari nilai maksimum atau nilai minimum, pakai aturan turunan pertama atau kedua. Untuk mencari nilainya, fungsinya apakah naik atau turun, maka pakai f aksen x-nya, disubstitusi nilai suatu nilai sembarang nilai yang dekat-dekat dengan daerah atau titik kritis, ya, yang dekat-dekat dengan titik kritis. Kita bisa menentukan dia naik atau turun. Bisa ya? Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Kalau tidak bisa, butuh perjuangan.